Indonesia siap menjalani laga perdana grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 menghadapi Kamboja. Bagi Indonesia, laga pembuka ini akan menguji keterpaduan antar pemain, sementara bagi Kamboja mereka harus bangkit setelah kalah dari Singapura di laga perdana. Indonesia siap memulai petualangan mereka di ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga pembuka grup A di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Duel ini juga menjadi langkah awal membentuk identitas permainan baru skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia John Hartman ingin skuadnya mulai menunjukkan karakter yang selama ini dibangun sejak pemusatan latihan di Bali. Menurutnya, fondasi permainan, padunya antar pemain hingga semangat tim menjadi target utama yang ingin diperlihatkan di laga perdana. And tactically, we're seeing evolution. The team are getting closer on and off the pitch. Tomorrow will be our second game together. So as I say, bilan, step by step. Sementara Kamboja memiliki tantangan tersendiri. Tim tamu hanya memiliki waktu pemulihan yang sangat minim karena baru saja tampil menjalani laga melawan Singapura 2 hari lalu sebelum terbang ke Indonesia. Meski begitu, sang pelatih Koji Gyotoku menegaskan timnya tetap akan berjuang sekuat tenaga dengan mengombinasikan tipe permainan lokal dan filosofi Jepang. 3日前に昨日、おとといか、我々試合をやってます。で、その後に、すぐに昨日移動して、準備といってもこの試合に対してインドネシアの試合に対して準備はほとんどできていません。で、おとといの試合も、残念な結果になって、で大会の最初のゲームが非常に重要だということで、それに向けて、準備をしていたんだけども、明日の試合は、大変になると思うけど、全力尽くして頑張りたいと思います。 Kedua tim tentu mengincar kemenangan karena poin penuh akan sangat krusial bagi kedua tim demi menjaga asa lolos ke fase berikutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita doakan juara Indonesia ya. Dan skuad Garuda bersiap menjalani duel perdana kontra Kamboja pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Juru taktik timnas kita, John Hartman, diprediksi tetap mengandalkan skema formasi 3-4-2-1 dengan fokus menguasai lini tengah. Juru taktik timnas Indonesia, John Hartman, telah resmi menetapkan 26 pemain yang akan bertarung di grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Skuad Garuda akan memulai perjuangan saat menjamu Kamboja di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor malam nanti. Dari komposisi pemain yang ada, Hartman diperkirakan tetap mengandalkan formasi 3-4-2-1 dengan fokus pada keseimbangan permainan terutama penguasaan lini tengah. Pelatih asal Inggris itu memang konsisten menggunakan pakem tersebut sejak debut bersama timnas Indonesia sejak Maret 2026. Di bawah Mister Gawang, nama Nadeo Argawinata nampaknya bakal mendapatkan kepercayaan menjadi tembok terakhir skuad Garuda. Kiper Persija Jakarta itu diperkirakan bakal dikawal 3 bek tengah sejajar, Sandy Walsh, Rizky Ridho, dan Jordi Amat. Sementara itu, di lini tengah, John Hartman diperkirakan akan mengandalkan duet Tom Hai dan Ivar Yener. Keduanya memang memiliki karakter berbeda. Tom Hai sebagai pengatur tempo, sedangkan Ivar Yener lebih agresif sebagai penghubung lini belakang dan lini depan. Di posisi wingback, Hartman diperkirakan akan menempatkan Doni Tripamungkas di sebelah kiri dan Eliano Reinders di sebelah kanan. Di posisi penyerang, 3 pemain yang diprediksi mendapat kepercayaan John Hartman yakni Marcelino Ferdinand, Beckham Putra, dan Mitchell Bakker. Mitchell Bakker bisa menjadi solusi penyerang nomor 9 skuad Garuda. Dengan tinggi badan 196 cm, Bakker mampu diandalkan dalam duel-duel udara. Meski Marcelino dikabarkan cedera di latihan terakhir yang digelar di Stadion Madia kemarin, Hartman masih memiliki opsi beberapa pemain lain di lini serang. Masih terdapat nama Ragnar Oratmangun, Egy Maulana Fikri, juga Sadil Ramdhani. Laga nanti dipastikan berjalan dengan ketat dan menarik. Skuad Garuda yang mengincar gelar juara pertama kali tidak boleh lengah sedikitpun. Sementara Kamboja yang kalah pada pertandingan perdananya dipastikan memberikan perlawanan sengit bagi skuad Garuda.
Ya, Garuda memulai misi hadapi Kamboja di laga perdana bagaikan sebuah momen ujian harmoni. Bagi Indonesia, pertandingan ini bukan sekedar mencari kemenangan, tapi juga mengukur paduan strategi dan chemistry. Sementara Kamboja datang dengan ambisi yang tidak ingin kalah lagi. Akankah skuad Garuda terbang tinggi atau justru Kamboja hadir memberi kejutan malam ini? Kita bahas bersama dengan rekan saya melalui sambungan Zoom, Cahya Daneswara. Halo, Bung Danes. Assalamualaikum, Bung Danes. Waalaikumsalam Yudi, halo Yudi. Ini di Pakansari ya, berarti ya sekarang? Iya, pas banget ini di Pakansari. Oh, Bung Danes, Iya nih. Timnas. Ini udah mulai rame stadionnya. Kami dengar sudah mulai ramai atau memang belum seramai seperti biasanya Timnas main di GBK, Bung Danes? Karena ini kan karena Kalau rame kayak dulu belum kayaknya, tapi tadi kelihatan di Pakansari mau masuk kendaraan udah mulai susah. Oh gitu. Jadi kita nggak tahu ya kalau sesuai dengan kapasitas Pakansari apakah akan penuh, kita belum tahu karena kita belum masuk ke dalam. Tapi yang jelas ini kalau untuk ukuran kapasitas Pakansari kayaknya ini udah bakal ini juga Yudi, bakal banyak juga ini yang nonton kayaknya, atau mungkin hampir penuh lah. Antusias tinggi ya berarti ya Bung Danes ya? Ya cukup tinggi, apalagi kita tahu di laga uji coba kan John Hartman sudah menunjukkan kalau dia sebetulnya udah cukup menjanjikan ya sebagai pelatih Indonesia dengan direct footballnya, dengan transisi cepatnya itu begitu luar biasa dan menghibur para penonton. Ketika Indonesia menghadapi beberapa lawan di laga uji coba termasuk Oman. Bung Danes, ini kan saya lama sekali nih akhirnya untuk timnas kita karena kemarin Piala Dunia lama untuk ngelihat timnas Indonesia lagi gitu. Ini berarti di AFF ini Indonesia menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya berarti ya? Halo, Bung Danes? Kalau pemain terbaik 100% enggak ya, tapi yang jelas pemain-pemain terbaik yang main di BRI Super League, yang bermain di Super League ya atau Liga 1 itu akan turun. Kita tahu di sana ada Beckham Putra, Rizky Ridho, terus penjaga gawang terbaik Super League kemarin yaitu Nadeo ya. Jadi gimana? Saya jadi kepikiran Bung Danes, ini berarti kan pemain kan banyak juga ya yang menyayangkan ya pemain Indonesia yang main di Eropa ini kok delalahnya malah main di Liga Super Indonesia juga gitu loh. Tapi saya kepikirannya adalah ini jangan-jangan kita diuntungkan dengan situasi ketika mereka main di Liga Super, ini bisa membuat kita juara di AFF. Tujuannya itu ya Bung Danes jangan-jangan? Ya itu salah satunya memang iya harus kita akuin ya, dengan banyaknya pemain diaspora yang main ke Indonesia, itu membuat skuad AFF kita bisa dibentuk secara mewah, secara bagus. Gitu. Jadi ini ada keuntungan dan di satu sisi kita juga nggak boleh anti juga dengan pemain yang memilih untuk bermain di BRI Super League. Karena tentu saja selain mereka bisa membela timnas di AFF atau di ASEAN Cup, ya faktor gimana ya, ibaratnya pemain ini kan semuanya pemain profesional ya Yudi ya. Jadi mereka cari atau mempertimbangkan tawaran terbaik yang datang ke mereka. Gitu. Seperti Justin Hubner sepertinya belum bisa bergabung ya karena kendala dari klubnya di Eropa ya, dari Fortuna Sittard. Ya dari Fortuna Sittard. Jadi kalau oleh Romani atau Justin Hubner yang tampil di Eropa ini nggak bisa main, dan ya itu wajar-wajar saja karena ASEAN Championship ini kan sebetulnya bukan agenda FIFA. Jadi kalau klub-klub Eropa yang menaungi pemain-pemain kita itu tidak melepas, ya itu adalah hak dari klub itu sendiri gitu. 3-4-2-1 ya Bung Danes. Prediksi formasi Hartman. Kalau Bung Danes lihat seperti apa? Ya Indonesia biasa main 3 back ya, dari era Sintayong terutama. Kita biasa main 3 back. Jadi tampaknya ini untuk Piala AFF dilanjut oleh Hartman. Dan tentu saja para pemain Indonesia sudah biasa dengan formasi ini. Dan materi pemain Indonesia memang sangat cocok untuk memainkan formasi 3 back ini, Yudi. Lini pertahanan kita, Ridho, Jordi Amat, Sandy Walsh cukup meyakinkankah? Oh cukup meyakinkan. Sangat ya. Sandy Walsh bahkan di Buriram kita tahu dia cukup bersinar, minute play-nya banyak, bisa mencetak 5 gol sebagai seorang fullback. Itu sangat luar biasa. Rizky Ridho dan Jordi Amat juga bersinar di Persija. Kita tentu saja cukup berharap dengan kombinasi back ini ya.
Di tengah ada Donitri, Ivar Jenner, Tom Haye, Reinders. Ini bagaimana kalau Anda lihat nih? Oh, kalau untuk komposisi tengahnya ini juga sudah sangat bagus ya Tia. Untuk siapa namanya Reinders, kita tahu dia juga bisa membawa Persib menjadi juara di ya, back to back Super League. Ditambah Donitri Pamungkas, ini juga adalah Persija pemain yang menjadi pemain muda terbaik di BRI Super League ya. Dan ininya komposisi tengah ada Tom Haye juga di sana. Yang Tom juga Haye membuktikan kalau katanya dia yang bisa dibilang saat bermain di Liga Belanda pernah bermasalah dengan fisiknya yang tidak kuat main 90 menit, tapi begitu bermain di Persib dia bisa mengembalikan lagi stamina-nya. Ini tentu saja juga adalah jasa dari tim pelatih fisiknya Persib juga gitu. Ragnar tuh main nggak ya, Bang Danes? Ragnar Oratmangun sebentar saya lihat, saya belum lihat DSP-nya Yudi, tapi sepertinya dia tidak main starter. Kalau saya lihat dia sepertinya tidak main starter ya. Ragnar Oratmangun tidak, tapi justru kalau saya lihat untuk sementara DSP sementara Mark Locke ada nih di sini nih. Mark Locke ya? Iya, ada Mark Locke di sini. Marcelino cedera itu ya Bang, katanya Bang? Marcelino yang jelas belum bermain dan katanya memang waktu di sesi latihan terakhir dia jalannya agak pincang. Oh, ada Beckham juga, ada Baker juga, pemain muda yang lagi on fire juga ya di Australia kan? Betul. Ya, Baker ini juga sudah dicoba di laga uji coba ya. Ya, ini senior. juga bisa dibilang cukup menjanjikan juga pemain ini. Nah, pertanyaan saya nih Bang Danes, ini ya timnas Indonesia ini biasanya ketika ada ekspektasi yang berlebihan untuk tim ini begitu, wah ini mah skuad mewah, skuad luar biasa, mungkin di Asia Tenggara termasuk salah satu yang terbaik. Tapi kadang-kadang ekspektasi kita tuh nggak bisa nyampe ke juara. Apalagi AFF ini kayaknya kita kayak apa ya, kutukan raja runner up gitu. Hanya sampai di final saja gitu. Nah ini apa kendala utama yang harus disadari Hertman nih menurut Bang Danes? Kalau dulu kita tahu kita banyak sekali atau sering sekali menjadi runner up. Ini masalah mentality juga ya. Jadi ketika sudah masuk fase-fase akhir, para pemain justru menurun, tidak menunjukkan performa terbaiknya. Nah ini dengan pemain-pemain yang banyak dari mereka yang satu yang apa ibaratnya yang lahir di Indonesia ini adalah pemain-pemain tempaan Sintayong juga, yang kita tahu apa namanya untuk Sintayong sendiri bisa dibilang metode latihannya cukup keras, dicampur dengan pemain-pemain yang ditempa di luar negeri. Jadi seharusnya secara mentality kita udah nggak ada masalah di ASEAN Championship kali ini. Dan ini Hertman nggak nggak sensitif ya dengan mengakui bahwa memang meneruskan Sintayong dan lain sebagainya gitu ya? Iya betul. Jadi intinya kalau untuk John Hertman justru kalau kita lihat dari cara bermainnya dia ini bisa dibilang lebih menyengat, lebih on point, lebih cepat juga. Dan kita bisa melihat banyaknya shot on target yang dilakukan timnas Indonesia selama John Hertman melatih. Dan ingat kita mengalahkan Oman yang sebetulnya secara ranking jauh jauh di atas kita gitu. Baik, satu lagi Bang sebelum masuk ke stadion nanti. Kamboja loh, ini Kamboja kan selalu identik dengan Jepang ya kalau di Asia Tenggara ya. Terakhir kalau nggak salah Honda ya kalau nggak salah ya melatih Kamboja. Progres tim ini seperti apa sih? Apakah mereka bisa mencuri poin nanti? Kamboja ini kalau saya lihat di level junior ya, mereka itu sebetulnya sangat bagus. Bahkan di under 19 sendiri mereka sudah lolos sampai semifinal di ASEAN under 19. Tapi untuk seniornya seharusnya di atas kertas masih cukup udah untuk kita kalahkan. Tapi kita nggak boleh menyepelekan Kamboja juga. Karena intensitas permainan Kamboja ini juga sangat bagus, fisikal juga. Dan kita nanti akan melihat bagaimana peragaan low block yang akan sangat kuat dari Kamboja. Dan kalau Kamboja ketemu lawan yang lebih ringan daripada Indonesia, kita bisa melihat juga man-to-man marking yang mereka lakukan itu begitu menyulitkan lawan. Termasuk ketika hadapi Singapura kemarin. Lawan Singapura kemarin Kamboja lumayan menyulitkan ya? Iya lumayan menyulitkan, walaupun pada akhirnya kalah ya 1-2 ya ketika itu.
Iya. Meskipun di atas betul. kertas Indonesia bisa menang ya. Tapi Bung Danes, prediksi skor berapa Bung? Ya kita berharap 3-0 atau 4-1 lah ya untuk Indonesia. 4-0 lah Bang Danes, jangan sampai kebobolan lah. Nadio Ya, saya 4-0 percaya boleh lah. Biar Nadeo clean sheet gitu ya. Yoi. Saatnya Indonesia Ya, juara ini ada pokoknya ya. kesempatan juga bagi Nadeo tentu saja. Ya, betul. Pembuktian Nadeo kalau dia bisa bersaing dengan Audero maupun dengan Martin Paes. Betul. Setuju. Betul. Terima kasih Bung Danes. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Kita ajak thank you. pemirsa doakan Indonesia juara tahun ini ya di AFF ya. Terima kasih ya. Selamat nonton amin, Bung amin. Danes. Amin. Selamat malam. Ya, oke. Terima